sama ada bunyinya itu bus. Nah, pokoknya kita tahulah tuh Kang. Tapi kalau macam gaso-gaso macam ada lewat entah dia ini angin. Nah, kata Nabi jangan kamu keluar, tidak payah wudhu lagi ketika itu. Tidak payah wudhu lagi ketika itu. Dan ini kata Abu Isa hadza hadis hasan sahih wa huwa qaulul ulama alla yajibu alaihi alwudu illa min hadatsin yasma'u sautan au yajidu rihan. Wa qala Abdullahil Mubarak idza syakka fil hadas fa innahu la yajibu alaihi alwudu hatta yastayqina istiqanan yaqdiru ay yahlifa alaihi. Wa qala idza kharaja min qubulil mar'atir rihu wajaba alaihi alwudu wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq. Hadis ini kata Abu Isa derajatnya adalah hasan sahih. Dan inilah pendapat para ulama. Jadi tidak harus wudu sehingga seseorang itu mendengar suara atau mendapatkan bau dari kentutnya itu, bau dari anginnya itu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, jika seseorang merasa ragu, aku ini kentut tidak tadi ya. Jika seseorang merasa ragu, dia berhadas ataupun tidak, maka dia tidak harus berwudu, kata Ibnu Mubarak. Dia tidak harus wudu sampailah dia yakin bahwa dia itu berhadas. Tapi kalau umpamanya dia wudu, ya monggo kerso silakan, tidak ada masalah. Ya seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya, bahwa dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Orang yang berwudu sementara dia tidak berhadas, dia ingin memperbaharui wudunya, maka dia dapat pahala 10 kali lipat. Tapi wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal sampai dia yakin, kata Ibnu Mubarak. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya sampai berani disumpah. Betul lah berhadas? Nah, sumpah di kau. Kalau dia tak berani, ragu, maka dia tidak batal berarti. Jadi kata Ibnu Mubarak sampai dia ini kalau umpamanya ragu, aku batal atau tidak maka jawabannya, berani bersumpah di kau kalau batal. Nah, kalau dia tak berani bersumpah dia batal, ragu-ragu juga dia bersumpahnya, berarti tak batal dia tuh. Kata Ibnu Mubarak seperti itu. Sehingga ia berani bersumpah untuk perkara itu. Batal atau tidak dia wudu. Kemudian ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus bagi ibu-ibu nih. Khusus bagi ibu-ibu, idza kharaja min qubulil mar'ati arrihu wajaba 'alaiha alwudu. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, jika ada suara yang keluar dari kemaluan seorang wanita, ada suara, entah suaranya macam mana saya pun tak paham itu. Ibu-ibu lah yang paham suaranya macam mana. Kalau ada suara dari kemaluan seorang perempuan, maka wajiblah atasnya wudu. Nah, ibu kalau pernah mengaso dengar suara tuh, wudu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Bagi khusus bagi ibu-ibu, kalau bapak berbunyi macam mana pun jangan pula wudu pula. Tak ikut nih doh. Ini bagian khusus untuk ibu-ibu. Kalau dari kemaluannya kok ada suara, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian di dalam hadis yang lain lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajidun hatta ghatta aw nafakha thumma qama yusalli faqultu ya Rasulullah innaka qad nimta qala innal wudu la yajibu illa ala man nama muttaji'an fa innahu idza attaja'a istarkhat mafasilu. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa ia melihat
Nabi tidur dalam keadaan sujud. Waktu Nabi sujud sampai tidur terdengar suara Nabi mendengkur. Ibnu Abbas mendengar bahwa Nabi ketika itu mendengkur waktu sujud. Maknanya dia tidur. Setelah itu Nabi SAW bangun, terus langsung sholat. Lalu Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah tertidur. Maksudnya kan batal, ngapa kok langsung sholat? Itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wudhu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Yang membatalkan wudhu itu adalah orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Kalau orang yang tidur dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan sujud, yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nabi SAW beralasan karena kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan berbaring, semua persendiannya itu akan menjadi lunak, semua persendiannya itu akan menjadi renggang. Itulah yang menyebabkan dia kembali berhadas. Jadi kalau dalam keadaan sujud, dalam keadaan tidur, yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Dalam riwayat yang lain diceritakan lagi bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawaddauna. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, lalu mereka bangun melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Pada keterangan hadis ini, Imam Tirmizi menjelaskan bahwasanya la yajibu alaihi alwudu idza nama qa'idan aw qa'iman hatta yanama muttaji'an. Wa bihi yaqulu As-Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ahmad. Qala ba'duhum idza nama hatta ghuliba ala aqlihi wajaba alaihi alwudu wa bihi yaqulu Ishaq. Wa qala Syafi'i man nama qa'idan fara'a ru'ya aw zalat maq'adatuhu liwasanin naum fa alaihil wudu. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang tidur ini tadi. Ada yang berpendapat tidak wajib berwudu apabila tidur itu dilakukan dengan duduk ataupun tidur dalam keadaan berdiri. Tidur dalam keadaan duduk ataupun tidur dalam keadaan berdiri. Jadi yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sehingga yang membatalkan wudhu menurut ulama-ulama ini adalah orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Ini pendapat As-Tsaur, Ibnul Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi. Namun sebahagian dari mereka juga mengatakan apabila tidurnya itu walaupun dalam keadaan duduk atau berdiri menyebabkan akalnya tidak berfungsi lagi. Waktu tidur itu walaupun dalam keadaan berdiri dia tidur, akalnya tidak berfungsi lagi, maka wajiblah atasnya wudhu. Jadi kalau sampai tidurnya itu menghilangkan akal, maka wajiblah wudhu. Ini sebahagian dari pendapat As-Tsaur, Ibnu Mubarak dan Ahmad. Itu juga pendapatnya Imam Ishaq, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lebih menguatkan lagi, jika seorang itu tidur sampai dia bermimpi, dia memang duduk tidurnya tapi sampai bermimpi, ataupun tempat duduknya itu sampai bergeser, sampai nak telungkup dia dibuatnya. Ini sampai bergeser tempat duduknya disebabkan oleh tidur itu, maka wajiblah dia wudhu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahmatullah. Jadi kalau tidurnya dia mau sengaja mau tidur, dia sengaja mau tidur tapi tidak
menggeser-geserkan, tidak menggerak-gerakkan pantatnya di tempat duduknya, ya tidak ada masalah. Cuman dilihat lagi sampai menghilangkan akal atau enggak, sampai mimpi apa enggak itu. Kalau sampai mimpi merayau kemana-mana, ini batal juga lah wudunya. Ini tidur yang menyebabkan wudhu seseorang itu batal.